Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitrianto di channel Pendidik. Untuk kali ini kita belajar kelanjutan dari materi sebelumnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai apa itu permintaan, apa itu hukum penawaran, kemudian bagaimana contoh kasus dari eee konsumen dalam meminta suatu barang yang digambarkan dengan tabel maupun dibuatkan secara kurva, maupun yang konsumen individu maupun konsumen secara lebih dari satu orang yang disebut dengan market demand. Nah, kita lanjutkan di pembahasan kali ini, kelanjutan dari permintaan. Kalau yang di sesi sebelumnya kita belajarnya sampai di pergerakan kurva permintaan, maka kelanjutan dari materi permintaan hari ini mengenai fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan sendiri apa sih yang disebut dengan fungsi permintaan sendiri? Demand function. Ya, fungsi permintaan merupakan fungsi dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan hubungan antara harga barang ya dengan jumlah barang yang diminta oleh si konsumen. Jadi dalam kita mempelajari permintaan ini yang diasumsikan mempengaruhi banyak sedikitnya barang yang diminta oleh si konsumen hanya harga. Saya ulangi, harga saja yang mempengaruhi banyak sedikitnya dari permintaan si konsumen. Nah, fungsi permintaan sendiri digunakan untuk menganalisis dari perilaku consumer behavior dan harga barang. Jadi fungsi permintaan ini untuk melihat dari sisi konsumennya. Kalau harga naik yang diminta sekian, ya. Kalau harga turun yang diminta semakin naik. Nah, ini dituliskan secara matematis itu bagaimana? Kita lanjut ke slide berikutnya. Eee, nah, di slide ini terkait dengan fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan mempunyai persamaan atau ditulis secara matematis sebagai berikut. Ya, QD sama dengan alpha min BP ya. QD ini adalah quantity of demand ya, jumlah produk atau barang yang diminta oleh si konsumen. Kemudian alpha ini adalah konstanta, kemudian B ini adalah koefisien, kemudian P ini adalah harga dari produk. Nah, untuk menuliskan fungsi permintaan ya, seperti QD sama dengan alfa min beta P ini bagaimana caranya untuk mencarinya, Pak? Nah, kita lihat di kolom, tabel sebelah kanannya, untuk memperoleh persamaan kurva permintaan atau menuliskan dari fungsi permintaan, maka dapat digunakan menggunakan rumus ini, Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, kemudian sama dengan P dikurangi P1 per P2 min P1. P1 adalah harga awal, P2 adalah harga setelah mengalami perubahan, baik naik maupun turun. Kemudian Q1 adalah jumlah yang diminta atau jumlah awal yang diminta. Kemudian Q2 adalah jumlah yang diminta setelah mengalami perubahan harga, baik setelah naik maupun kalau turun, sesuai dengan yang ada di soal. Baik, saya contohkan soal yang berikutnya di slide ini ya. Nah, contoh soal ya, misalnya dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5 ya, jumlah yang diminta, beras tersebut 40 kilogram. Kemudian harga naik menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta menjadi 20 kilogram. Nah, pertanyaannya, buatlah fungsi permintaannya ya. Ini teman-teman yang mempunyai perhitungan atau matematikanya lemah atau hitung-hitungannya lemah, tolong diperhatikan untuk perhitungannya pelan-pelan, nggak usah buru-buru, ditulis satu per satu dulu apa yang diketahuinya, harganya awal berapa, jumlah yang diminta awal berapa, kemudian harganya setelah naik ini berapa, kemudian jumlah yang diminta setelah kenaikan harga ini berapa. Nah, ini ditulis dulu satu per satu. Nah, kita lihat penyelesaian ya, diketahui P1 ini adalah harga awal. Harga awal di sini menunjukkan Rp5, maka kita tulis dulu P1-nya Rp5. Nah, kemudian barangnya yang diminta berapa ketika harga Rp5? Yang diminta ini adalah 40 kilogram.
maka ditulis dulu Q1 sama dengan 40. Kemudian harga setelah naiknya menjadi Rp15, ya. Jumlah yang diminta berapa? Ya, harganya 15, yang diminta 20 kilogram. Nah, ini ditulis satu per satu dulu. Bagi teman-teman, nggak usah masukkan rumus ya, masukkan rumus dulu. Jadi ditulis apa yang diketahui dahulu, jangan buru-buru. Kemudian setelah berbagai hal diketahui, kita tulis satu persatu, maka kita tulis rumusnya dulu ya. Rumusnya tadi berapa? Atau apa ya, Q min Q1 dibagi Q2 min Q1 sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. Nah, ini rumusnya ditulis dulu. Jangan langsung dimasukkan, oh aku langsung tak tulis Q-nya berapa, Q1-nya berapa dibagi Q2. Kalau Anda hitung-hitungannya cepat nggak masalah, tapi yang teman-teman Anda yang mempunyai hitungan lemah, tolong rumus ini ditulis dahulu. Nanti biasanya banyak orang itu yang kelewat atau salah memasukkan angkanya. Nah, kalau salah memasukkan angkanya, maka hasil ke bawahnya juga akan salah nantinya. Maka pelan-pelan dalam mengerjakan fungsi permintaan. Ya, setelah rumus ditulis, baru kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi. Ya, angka-angka yang diketahui berapa Pak? Ya, tadi apa nih? Ya, Q-nya kan belum diketahui nih ya, Q1-nya sudah diketahui 40, di sini kita tulis 40. Kemudian dibagi Q2 min Q1, Q2-nya 20 ya, kita masukkan 20. Kemudian Q1 masukkan kita 40. Sama dengan P min 5, P-nya belum diketahui, dikurangi ya, P1-nya berapa? Ya ini 5, nah baru masukkan 5. Kemudian dibagi 15 dikurangi 5 atau P2 min P1. P2-nya berapa? 15, P1-nya 5. Nah, ini teman-teman ditulis dulu pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Jadi kalau Anda langsung masukin plek 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 ya, takutnya nanti salah. Nah, hasilnya juga akan salah ke bawahnya. Nah, kemudian ini kita ringkas ya. Yang bisa diringkas yang mana? Q min 40 tidak bisa diringkas. Kemudian per 20 min 40 ya. Nah, ini bisa diringkas ya, 20 min 40. 20. Kemudian ya sama dengan P-5, P-nya juga belum diketahui. Dibagi 15 dikurangi 5, 10. Nah, ini ditulis pelan-pelan. Noh, ini gimana Pak ngitungnya ya? Teman-teman kalau yang masih bingung ya, menemukan hal serupa, Q-40 dibagi -20 sama dengan P-5 bagi 10 ini gimana ngitungnya? Ya, kalau teman-teman masih ingat di SMA ada yang namanya perkalian silang. Ya, kita kalikan silang dulu. Perkalian silang itu yang ibaratnya gini ya. Yang kiri atas dikali kanan bawah. Yang kanan atas dikali kiri bawah. Ya, kita langsung masukkan dulu ya. Kanan bawah dikali kiri atas ya. Angkanya ini kan 10 tidak ada embel-embelnya ya. Kalau di sini kan ada embel-embelnya, Q-40 ini kan ada embel-embelnya, maka kita masukkan kurung ya. Kita tulis dulu 10 ya. Kemudian ya, dalam tanda kurung buka Q-40 tanda kurung tutup. Sama dengan ya, kiri bawah dikali kanan atas -20 ya, dikurung buka P-5 ya. Nah, ini sudah bisa kita kerjakan ya, dengan perkalian silang ya. Selanjutnya bagaimana, Pak? Caranya teman-teman jangan 10 kali min Q40 gimana? Ya, ingat ya, kalau ada tanda kurung ini berarti kita harus kalikan satu-satu ya. Mohon maaf, 10 kali Q ya, berarti sama dengan 10 Q, kita tulis 10 Q. Kemudian 10 kali min 40 ya, positif kali negatif ya, teman-teman harus ingat. Positif ketemu negatif sama dengan ya tetap negatif ya. Ya, berarti 10 kali min 40 ini sama dengan min 400 sama dengan min 20 kali P ya, min 20 P ya, ditulis P-nya. Kemudian min 20 ya dikali min 5 ya. Min kali min ya. Kalau teman-teman masih ingat ya matematika, min kali min berarti hasilnya positif. Sehingga di sini ditulis ya ini
positif 100 atau ditambah 100. Nah, ini sudah enak kalau udah ketemu kayak gini. Kita ingat ya, di fungsi permintaan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, fungsi permintaan ini tulisannya adalah HID sama dengan alpha min BP ya. Berarti kita mencari HID-nya atau embel-embel key-nya. Maka key-nya kita sendirikan sehingga ini ya, kita sendirikan, maksudnya sendirikan itu ya 10 yang ada key-nya ini. 10 key sama dengan ya, dari min 400 meloncati sama dengan atau berpindah ke ruas kanan atau dari kiri ke kanan, ini menjadi positif. Jadi min 400 ini kita loncatkan ke kanan. Ya, kemudian kita tambah 100. Ini kenapa yang 100 tidak ganti min, Pak? Ya, ini tidak berubah ruas, masih tetap kanan sama dengan ya 400 ya ditambah 100 min 20P. Pak, kalau saya nulisnya gini, Pak, min 20P plus 100 plus 400-nya saya tulis di belakang di sini. Boleh, hasilnya nanti sama saja. Kemudian selanjutnya kita ringkas lagi ya, yang bisa diringkas. 10 Q sama dengan 400 plus 100, hasilnya 500. Sama dengan tetap sama min 20P. Kemudian ya hasilnya kita nyari Q ya, bukan nyari 10 Q. Ya, ini kan masih 10 Q. Tadi kan di rumus fungsi permintaan adalah Q D sama dengan bla 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 bla. Berarti kalau ini biar jadi Q bagaimana Pak ini yang 10 ini? Ya dibagi 10 ya 10 Q dibagi 10. Kalau di sebelah kiri ini dibagi 10, maka yang sebelah kanan juga dibagi 10 semuanya nanti. Ya, sehingga 10 Q dibagi 10 sama dengan 1 Q. Ya, 1 Q cukup ditulis Q gitu aja, Qd. Sama dengan 500 dibagi 10 berapa? 50. Min 20 dibagi 10 sama dengan min 2P. Min 20P dibagi 10 sama dengan min 2P. Nah, ini sudah selesai, sudah jadi fungsi permintaannya. Sehingga didapat Qd sama dengan 50 minus 2P. Nah, ini adalah fungsi permintaan. Nah, dari fungsi permintaan ini bisa digambarkan dengan kurva. Ya. Kurvanya bagaimana? Ya, kita tinggal masukkan angka-angka dari soal tadi. Ya. Bagaimana, Pak? Ya, tadi harganya 5. Ya, kita buat dulu garis ini aja. Garis tegak lurus menunjukkan harga. Garis mendatar atau horizontal menunjukkan jumlah yang diminta. Di soal diketahui harga Rp5, jumlah yang diminta 40. Berarti kita buat dulu 5 ya. Kemudian barang yang diminta 40. Kemudian harga naik menjadi 15. Ini kan 15. Nah, berarti di atasnya 15 di sini. Jumlah yang diminta semakin turun karena hukum permintaan ya menjadi 20 ya. Tinggal Anda tarik aja. 5 ditarik ke 40 di sini. Kemudian yang 15 tarik ke 20 sini. Kemudian ditarik garis dari kiri atas ke kanan bawah atau dari sebelahnya dari kanan bawah ke kiri atas. Sudah selesai, kita tulis D ya. Di sini adalah demand atau permintaan. Kemudian jangan lupa ditulis fungsi permintaannya di sini. Qd sama dengan 50 min 2P. Ya, ini yang sudah kita cari di perhitungan sebelumnya. Nah, ini sudah selesai. Anda mencari fungsi permintaannya dan juga kurva permintaannya. Saya kira ini sudah cukup jelas, teman-teman. Tolong saya ingatkan bagi yang hitungannya lemah ya, ditulis pelan-pelan ya, diketahuinya berapa dulu P1, P2, Q1, Q2-nya ditulis dulu pelan-pelan. Masukkan rumus dulu ya, mohon maaf, ditulis rumusnya dulu biar Anda nggak lupa. Kadang ada beberapa mahasiswa itu nggak ditulis rumusnya ya, karena merasa sudah hafal. Tapi ternyata ketika nulis di bawahnya ya tanpa ditulis rumusnya di awal, ini kadang salah memasukkannya ya, yang Q1 kebalik menjadi Q2 atau seterusnya, sehingga hasilnya juga akan salah ke bawahnya. Nah, ini teman-teman yang hitungannya lemah tolong diperhatikan penjelasan dari saya ini agar nanti ketika ujian UTS dan UAS teman-teman tidak mendapatkan nilai yang jelek ya, karena tahun-tahun kemarin banyak mahasiswa yang ditanya di kelas bisa apa, bisa, paham-paham tapi nilainya 20, 30 begitu. Nah, ini tolong teman-teman yang kurang paham tanya pada temannya ya, yang
kurang paham, ditonton lagi video ini. Baik, kita kasih contoh selanjutnya, ya. Oh, sudah habis ya? Mohon maaf. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Untuk latihan, selanjutnya akan saya sampaikan di video, setelahnya ya, atau melalui, perkuliahan di kelas. Di slide ini ada penawaran akan saya sampaikan di video selanjutnya. Baik, kita tutup untuk, kuliah ini, bukan kuliah ya, video pembelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya atas, atensinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.